Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, memasuki bulan Muharram ada ibadah saum yang luar biasa, yaitu ibadah puasa, yakni puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram dan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Meski berlangsung hanya 2 hari, kedua puasa tersebut memiliki keutamaan yang cukup besar. Berikut beberapa penjelasan dari puasa Tasu'a dan puasa Asyura, dalil, hukum, dan keutamaannya. Yang pertama, tentang dalil puasa Tasu'a dan Asyura pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Dalil puasa Tasu'a 9 Muharram. Dalil yang pertama, wahai Rasulullah, hari ini 10 Muharram adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Lantas beliau bersabda, apabila tiba tahun depan, insya Allah, jika Allah menghendaki, kita akan berpuasa pula pada hari ke-9. Ibnu Abbas mengatakan, belum sampai tahun depan Nabi SAW sudah keburu meninggal dunia. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1134. Dalil yang kedua, selisihilah orang-orang Yahudi, puasalah pada hari ke-9 dan ke-10 Muharram. Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim sahih, tetapi diriwayatkan secara mauquf. Berikutnya dalil puasa Asyura 10 Muharram. Dalil yang pertama, ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, hari yang kalian berpuasa ini hari apa? Orang-orang Yahudi tersebut menjawab, ini adalah hari yang sangat mulia. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Ketika itu pula Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan. Musa berpuasa pada hari ini dalam rangka bersyukur, maka kami pun mengikuti beliau berpuasa pada hari ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kami seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Lalu setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1130. Dalil yang kedua, hari Asyura adalah waktunya puasa orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah, dan Rasulullah pun melaksanakannya. Tatkala Nabi tiba di Madinah, beliau tetap melakukan puasa Asyura dan memerintahkan sahabat untuk melakukan puasa itu juga. Ketika diwajibkan puasa Ramadan, beliau meninggalkan puasa Asyura dan beliau bersabda, barang siapa yang hendak berpuasa, maka puasalah, dan barang siapa yang hendak berbuka, maka berbukalah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalil yang ketiga, sesungguhnya orang-orang jahiliyah biasa melakukan puasa pada hari Asyura. Rasulullah SAW pun melakukan puasa tersebut sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Begitu pula kaum muslimin saat itu. Tatkala puasa Ramadan diwajibkan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari Asyura adalah hari di antara hari-hari Allah. Barang siapa yang ingin berpuasa, silakan berpuasa. Barang siapa
meninggalkannya juga silakan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1126. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian kedua, hukum puasa Tasu'a dan Asyura tanggal 9 dan 10 Muharram. Berdasarkan fikih kontroversi jilid 2, beribadah antara sunnah dan bid'ah oleh H.M. Ansori, para ulama tidak berbeda pendapat perihal anjuran dan hukum puasa Tasu'a. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad hingga Ishaq adalah hukumnya sunnah mengerjakan puasa di hari ke-9 dan ke-10 bulan Muharram sekaligus. Hal yang sama juga disebutkan oleh Ibnu Abdil Bar yang menukil pendapat beberapa ulama bahwa hukum puasa Tasu'a dan Asyura adalah sunnah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagian ketiga, keutamaan puasa Tasu'a dan Asyura tanggal 9 dan 10 Muharram. Keutamaan puasa Tasu'a 9 Muharram tidak ada riwayat khusus yang menyebutkannya. Namun karena dikerjakan selama bulan Muharram, orang yang mengerjakannya akan mendapat keutamaan ibadah saum bulan Muharram. Hal ini seperti yang diterangkan dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1163 dari Abu Hurairah. Di samping itu, bagi yang mengerjakan puasa Tasu'a berarti sudah menjalankan sunnah Nabi dalam menyelisihi atau menghindari tasyabuh terhadap orang-orang Yahudi yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Berikutnya keutamaan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Salah satu keutamaan dari puasa Asyura adalah diampuninya dosa setahun yang lalu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah riwayat dari Abu Qatadah Al-Ansori. Puasa Arafah akan menghapus dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Dan puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1162. Pernyataan serupa juga dapat ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim sebagai berikut. Puasa pada hari Asyura, sungguh aku berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1975. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa hal mengenai puasa di bulan Muharram, yaitu puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram dan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Semoga ini dapat memberi manfaat. Mohon maaf salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.